Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun, ini udah lama banget ya teman-teman. Aku nggak bikin rekaman lagi. Nggak tahu ini tahun keberapa. Sebenarnya mungkin udah 2 tahun berlalu kali ya dari rekaman terakhir yang udah aku up di sini. Aduh ya ampun, sebenarnya aku malu banget. Tapi nggak apa-apa. Dari awal juga aku udah bilang bahwa aku ini adalah orang yang sangat-sangat tidak konsisten untuk membuat sesuatu. Terlebih lagi sekarang aku sama Tian tuh udah nggak bareng-bareng lagi. Maksudnya adalah Tian udah punya kesibukannya sendiri. Dia udah jauh melanglang buana, sehingga kita nggak punya waktu untuk bareng-bareng lagi, untuk bikin ngobrol lagi. Sebenarnya bisa aja sih aku hubungin beliau, tapi ya beliau lagi sangat-sangat sibuk banget. Tahun ini, tahun kemarin juga sibuk. So teman-teman, aku minta maaf banget buat teman-teman yang mungkin aja gak ada sih ya kali ya, tapi mungkin aja teman-teman bertanya-tanya, ada yang bertanya-tanya kemana sih ini akun gitu kan, sangat berdebu. Gak apa-apa. Bu, kenapa jawab gak apa-apa ya? Maksudnya ya aku minta maaf teman-teman, karena memang bukan gak ada waktu, tapi akunya yang malas aja sih untuk membangun lagi ngobrai ini. Nah teman-teman, aku tuh berencana karena emang aku udah nggak bisa lagi sama Teh Ian karena beliaunya sibuk, jadi aku nggak bisa maksa dong. Jadi aku mungkin bakalan kelola tempat ini, kelola tempat ini sendirian. Tapi nggak tahu ya kontennya tuh bakalan apa. Cuman aku tuh agak terlintas aja gitu, terlintas dalam pikiran aku buat konten yang dalamnya aku bacain tulisan-tulisan orang lain, tulisan-tulisan kreator-kreator, astagfirullahaladzim, tulisan-tulisan teman-teman di TikTok yang tulisannya tuh keren-keren semua. Aku tuh kan seneng sama kata-kata, seneng baca puisi dan lain sebagainya. Makanya aku tuh kayak berencana untuk di kontenku, bukan konten sih, lebih ke tepatnya untuk selanjutnya mungkin di ngobrai ini, nanti mungkin gak ngobrai ya judulnya, aku bakalan up 1 sampai 3 tulisan yang mungkin bukannya mungkin 1 sampai 3 tulisan yang aku suka dari TikTok, dari kreator TikTok. Nah salah satunya tuh aku bakalan contohin ya, bacain salah satu tulisan yang luar biasa banget. Ini buat pemanasan aja sih, buat pemanasan aja, kira-kira teman-teman suka atau enggak. Ini tuh tulisan dari akun TikToknya tri.nada. Sebenarnya aku udah ngikutin beliau di TikTok dan tulisan-tulisan dia tuh luar biasa, sebuah mahakarya tulisannya tuh. Ada beberapa penulis lagi yang aku ikutin di TikTok, cuman ini adalah salah satunya. Ini kayak semacam tes ombak kali ya, tes ombak. Aku bakalan bacain satu karyanya, nanti teman-teman dengerin. Kira-kira bagus gak ya kalau misalkan aku bikin rekaman bacain puisi-puisi orang lain, kira-kira ya. Ini aku contohin satu ya. Pelarian yang terluka. Artikel tri.nada. Aku pernah menjadi tempatmu pulang, rumah bagi setiap cerita yang tak sanggup kau bagi pada dunia. Dengan sabar, aku merangkai pengertian dari kepingan luka yang kau ceritakan. Aku menyentuh deritamu dengan kelembutan, berharap bisa menghapus jejak perih yang kau bawa. Tapi aku lupa, tidak semua luka ingin sembuh. Beberapa hanya ingin tempat berlabuh sebelum kembali menyakiti. Kau bercerita tentang kehilangan,
tentang hati yang pernah hancur dan tak lagi percaya. Aku mendengarkan tanpa pernah mengeluh, menyerap semua pilu yang kau titipkan. Aku kira dengan mencintaimu, aku bisa menjadi cahaya di tengah kelam yang kau takuti. Namun aku salah. Aku hanya menjadi cermin tempat kau melihat kembali bayang-bayang masa lalu yang belum kau lepaskan. Tanpa sadar, aku menjadi bagian dari siklus yang dulu kau tangisi. Aku yang menghapus air matamu, kini menjadi alasan di balik sesak yang aku rasakan. Aku yang kau peluk saat dunia terasa dingin, kini kau lepaskan tanpa ragu. Aku hanya pemberhentian sementara, bukan tujuan akhir yang kau pilih untuk tetap tinggal. Jika dulu kau menangis karena seseorang menghancurkan hatimu, kini aku menangis karena orang itu adalah kau. Luka yang kau benci, kini kau ukir di hati yang mencintaimu. Aku bertanya-tanya, adakah aku hanya sekadar pengisi waktu? Atau memang sejak awal aku tak pernah benar-benar berarti? Aku ingin marah, ingin bertanya mengapa aku harus menanggung perih yang bukan milikku. Tapi yang tersisa hanya kesunyian, sepi yang sama yang dulu kau takutkan. Kini aku yang merasakannya. Dan ironisnya, aku masih berharap kau kembali. Meski hanya untuk bercerita sekali lagi. Itu teman-teman. Nah, contohnya tuh kayak gitu. Contohnya tuh kayak aku bacain tulis orang di akun YouTube ini. Cuma nanti aku bakalan minta izin dulu sih sama yang punya tulisan. Seperti itu. Tapi nggak tahu sih ini kira-kira nih menurut teman-teman yang mungkin aja nggak sengaja dengerin rekaman ini, kira-kira worth it gak sih untuk dijadikan sebuah konten begitu ya? Karena aku ngerasa bahwa sayang banget ini meskipun ya cuman ada 30 orang yang mensubscribe ya begitu, dan nggak mungkin semua orang ngedengerin juga, paling cuman 1-2 orang yang ngedengerin. Jadi kayak sayang aja sih meskipun gak ada yang dengerin, karena aku tuh kayak pengen menyalurkan hobi aku yang suka baca puisi-puisi orang, pengen menyalurkan lah gitu dengan cara ya direkam kemudian aku up di YouTube. Itu aja sih buat tes ombak sekarang teman-teman. Yang sekali lagi aku minta maaf, mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin udah lupa juga sih sama akun ini, tapi nggak apa-apa, aku bakalan mencoba untuk membangunkan kembali akun ini. It's okay. Apaan is okay? Pokoknya itulah ya teman-teman. Segitu aja teman-teman buat sekarang. Terima kasih teman-teman yang mungkin kebetulan ngedengerin rekaman ini. Dan ya pokoknya terima kasih deh ya. Dadah. Kedepan mungkin kalau misalkan akunya udah minta izin ya sama kreator-kreatornya, aku bakalan up lagi para 1 atau 2 ataupun 3 tulisan dari teman-teman penulis di TikTok gitu teman-teman. Dadah. Assalamualaikum.